Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitab wa lam yaj'al lahu iwaja wa iman yudhiru ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada yang terhormat Saudara Muhammad Taufik Afi LC yang sudah hadir bersama kita untuk malam hari ini, kepada Ketua Pengurus Yayasan dan juga Ketakmiran Masjid Baitul Ma'mun, para tokoh masyarakat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita diberi berkah rahmatnya kehidupan dan juga kesempatan untuk bisa hadir kepada majelis ilmu pada malam hari ini, di mana barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 282. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang teladan sepanjang zaman, pembawa cahaya kebenaran yang kelahirannya kita peringati dengan penuh cinta pada hari ini. Jamaah Masjid Baitul Ma'mun yang dirahmati Allah, malam ini bukan sekedar pertemuan biasa, melainkan momentum untuk menyalakan kembali cinta kita kepada Rasulullah SAW, meneladani akhlaknya dan menjadikan beliau sebagai perintah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah yang dirahmati Allah, segenap acara pada malam hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan, dan acara inti pengajian dalam rangka Maulid Nabi, dan terakhir penutup. Dan sebagai pembukaan, mari kita baca bersama bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustaz Fuad Fauzi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن
ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. صدق
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk dihidupkan dalam setiap langkah kehidupan. Saya Abdul Qadir Al-Jalani. Berikut adalah sambutan dari Ketua Takmir Masjid Baitul Maqdis kepada Ustaz Hidayatullah Universitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang terhormat Ustaz Dr. Andes Muhammad Taufik Abi LC yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Ustaz sudah hadir di sini. Yang terhormat para kiai, para ustaz, alim ulama, para sesepuh yang hadir di acara malam hari ini. Yang terhormat pengurus yayasan, pengurus takmir, dan terutama yang terhormat Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu dan tenaganya di malam hari ini. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang luar biasa, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini di acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Minimal wujud syukur kita kepada Allah SWT. Setiap helahan nafas kita, setiap langkah kita selalu berucap Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Nabi kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Dengan Nabi kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, seluruh keluarga kita mendapat syafaat beliau kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita mengadakan acara memperingati Maulid Nabi. Nabi yang selalu kita agungkan, manusia terbaik di muka bumi ini. Paling tidak kita selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau. Minimal Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang berhubungan dengan memakmurkan masjid. Yang pertama, Rasulullah selalu sholat berjamaah di masjid. Jadi kami dari pengurus takmir, ayo ngajak seluruh jamaah, ajak seluruh keluarga untuk selalu meramaikan Masjid Baitul Ma'mur ini dengan sholat berjamaah bersama. Minimal kalau misalnya tidak bisa zuhur, asar, maghrib, minimal isya dan subuh, terutama subuh ajak seluruh keluarga, suami, istri, anak-anak kita untuk sholat berjamaah di Masjid Baitul Ma'mur ini. Yang kedua, Rasul selalu mengadakan taklim di masjid, ikut taklim di masjid bersama para sahabat. Kita, ibu bapak sekalian, ayo kita selalu hadir di masjid taklim, masjid ilmu yang sudah diadakan oleh Masjid Baitul Ma'mur ini setiap Sabtu dan Ahad, setiap waktu sholat subuh. Monggo ajak seluruh keluarga untuk hadir di masjid taklim. Dan juga kami mengharap dari putra-putri kita untuk mengikuti belajar Al-Quran di TPQ Masjid Baitul Ma'mur ini. Monggo Bapak Ibu yang ada putra-putrinya untuk hadir, untuk didaftarkan ke TPQ Masjid Baitul Ma'mur. Ayo kita memulihkan masjid dengan hadir di Masjid Taklim yang kita sudah adakan setiap Sabtu dan Ahad setelah sholat subuh. Dan terakhir, untuk bersihkan waktu, Rasul selalu bersedekah. Kalau istilah sekarang sedekah brutal. Dan kami menitipkan untuk jamaah sekalian, untuk panitia pembangunan gedung TPQ,
ini telah menyelesaikan finishing. Jadi kalau misalnya ada kelebihan rezeki, kami siap untuk menerima sedekah jariah dari para jamaah. Monggo untuk meluangkan sedikit rezekinya untuk membangun gedung TPI nanti untuk anak-anak kita yang belajar membaca Al-Quran. Begitu juga dengan ibu-ibu, bapak sekalian yang ingin belajar Al-Quran, silakan untuk bergabung di kelas-kelas taksim membaca Al-Quran. Dan insya Allah kita ada kelas-kelas taksim untuk belajar membaca Al-Quran di Masjid Baitul Ma'mur ini. Dan mungkin itu yang perlu kami sampaikan. 3 hal itu yang selalu dilakukan Rasulullah dan perlu kita contoh, minimalis apa yang dilakukan Rasulullah itu kita contoh di Masjid Baitul Ma'mur ini. Dan itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Paling tidak sunnah-sunnah Rasul kita hidupkan baik diri kita maupun di keluarga kita. Terakhir, terima kasih kepada panitia yang sudah mempersiapkan acara pada hari ini. Dan tidak lupa kami mewakili pengurus takmir dan panitia mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan acara pada malam hari ini masih banyak kesalahan-kekurangan di sana sini. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sambutan disampaikan oleh Ketua Takmir Masjid Baitul Ma'mur, Ustaz Didi Agus Haryanto, tentang bagaimana penekanan ajakan untuk memakmurkan masjid, sholat berjamaah dan juga bersedekah. Baik, Bapak Ibu jamaah, langsung saja kita ke acara inti, yaitu pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Andes Muhammad Taufik ABLC. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qailu fi kitabihil azim. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyshiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina wa habibina wa mursyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazidan. Allahumma rzuqna al-ikhlas wa as-sidq fil qawli wal amal. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma ij'alna min alladhina yadhkurunaka katsiran ومن الذين يصلون على نبيك كثيرا آمين يا رب العالمين. Ikhwani wa akhwati jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang selalu makmur ini, yang saya muliakan rahimahullah. Alhamdulillah, saya senang nama masjid ini Baitul Ma'mur. Rasulullah pada waktu dimi'rajkan bertemu dengan kakeknya bernama Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim. Di mana itu? Di Baitul Ma'mur. Di mana Baitul Ma'mur itu? Di sana tempat para malaikat bertawaf. Setiap detik tidak pernah berhenti, bermiliar malaikat. Nah, kalau kita bertawaf di Mekah, maka itu Mekah itu kalau diteruskan ke atas sampai di Baitul Ma'mur, di Mekah kita umat Islam bertawaf, dan di sana para malaikat bertawaf di Baitul Ma'mur. Mudah-mudahan acara malam hari ini bermanfaat dan bisa membuat kita semakin cinta kepada Allah dan semakin cinta kepada Rasulullah SAW. Saya awali dengan nama, saudara ya. Nama. Di dunia ini tidak ada manusia
yang sebelum dilahirkan sudah terkenal namanya, Muhammad SAW. Nabi Isa ketika mengenalkan ajaran Islam diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, dan ayatnya berbunyi wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi kita itu bernama Ahmad, Muhammad, Mahmud, Taha, Yasin, ada beberapa nama. Di antaranya Ahmad. Ya. Jadi para sejarawan itu mencatat nama Muhammad itu sudah terkenal jauh sebelum Rasulullah lahir. Tapi anehnya tidak ada orang berani menggunakan nama itu sebelum Rasulullah lahir. Istimewa ya. Ketika lahir Rasulullah SAW dan waktu itu ditandai dengan Amul Fil, tahun gajah. Ka'bah pada waktu itu mau diserang oleh Raja Habasyah dengan tentara gajahnya itu ketika Rasulullah lahir, dan kemudian disirnakan dengan Toyrun Ababil dalam Al-Quran itu ya. Jadi ketika Rasulullah lahir itu dunia menyambut luar biasa. Kemudian ada api unggun milik orang-orang Persia yang pada waktu itu mereka masih majusi, menyembah api, padam apinya itu. Walhasil dhajjatil malaikatu tahlilan wa tabjidan wa istighfara. Malaikat menyambut lahirnya Rasulullah, ini luar biasa. Dan ketika Rasulullah lahir, kemudian Abdul Muttalib, kakek Nabi, itu mengatakan ismuhu Muhammad. Orang-orang berheran, walaupun Muhammad itu bahasa Arab. Ya. Pada waktu itu nggak ada orang namanya Muhammad. Sekarang banyak sekali, di antaranya Muhammad Taufik ini. Saya senang punya nama Muhammad. Muhammad artinya itu terpuji. Abdul Muttalib ketika ditanya, di mana samaitahu Muhammad? Kenapa kau diberi nama Muhammad? Uridu an yakuna hadzal walid mahmuda. Yahmaduhu man fil ard wa man fis sama. Saya ingin, kata Abdul Muttalib kakeknya Nabi, karena ayahnya sudah wafat. Ayah Rasulullah sudah wafat pada waktu Rasulullah masih belum dilahirkan. Saya ingin cucu saya yang satu ini menjadi orang yang dipuji oleh yang di langit dan dipuji oleh yang di darat, dan tidak ada manusia yang lebih mulia dari Rasulullah. Mungkin Bapak Ibu tidak pernah berkhayal atau berpikir ya, bahwa di dunia ini ada orang yang namanya selalu disebutkan. Tidak pernah tidak disebutkan. Mulai Rasulullah diutus jadi Rasul, itu namanya, dan Al-Quran mengabadikan itu dalam surat Al-Insyirah, wa rafa'na laka dzikra. Surat Al-Insyirah ya. Wa rafa'na laka dzikra. Aku junjung tinggi sebutanmu Muhammad. Jibril pernah datang kepada Rasulullah, ya Muhammad, wahai Muhammad, tahukah Anda bagaimana Allah mengangkat sebutanmu ini di jagat raya ini? Rasulullah di hadapan Jibril dengan santun mengatakan, Allahu a'lamu ya Jibril. Yang tahu ini Allah, yang maha tahu. Lalu Allah memberi jawaban melalui Jibril. Allah mengatakan, rafa'tu laka dzikra li'anna ismi la yuzkar illa wa ma'sum. Aku junjung tinggi sebutanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena namamu kalau disebutkan, namamu kata Allah kalau disebutkan selalu dipadukan dengan nama Muhammad. Dan inilah pintu surga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Istimewa. Dan karena itu, kalau kita pelajari semua yang terkait dengan Nabi pasti istimewa. Bulan Rabiul Awal ini dulu tidak istimewa, biasa saja. Bulan yang terkenal itu Ramadan, Muharram. Ya. Lalu Allah memilihkan Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal. Lalu Rabiul Awal disebut Rabiul Anwar, bulan bersemi yang bercahaya. Karena Rasulullah itu disebut Nur, Sirajan Munira. Tadi ayat yang saya bacakan.
Ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Sirajan munira itu cahaya yang menyinari alam raya ini, jagat raya ini. Di antara keistimewaan Nabi sebelum lahir, Fatimah Aminah binti Wahab ketika masih hamil, itu ketika akan lahir, beliau melihat ada cahaya keluar dari rahimnya, dari perutnya, itu menyinari Syam. Syam itu negeri Arab yang luas gitu ya. Dan itu salah satu keistimewaan ketika Rasulullah lahir. Jadi kalau kita berbicara tentang Rasulullah itu paling sulit. Dari mana akan dimulai ini? Karena terlalu banyak keistimewaannya, terlalu banyak. Dan saya akan memulai dengan nama dulu ya. Rasulullah dalam sabdanya mengatakan hasinu asma'a auladikum. Beri nama anakmu itu yang baik. Di annakum sawfa tur'auna bi asma'ikum yaumal qiyamah. Karena nanti ketika kita akan masuk surga, semoga semuanya masuk surga insyaallah. Itu di absen. Namanya sesuai dengan apa yang sekarang ini. Makanya Nabi merubah beberapa orang. Namanya dirubah karena pada waktu itu di Arab sana ada satu kebiasaan ya, kalau punya anak itu diberi nama yang galak. Misalnya Asad itu macan. Fahad itu juga binatang buas. Haidar itu semuanya macan semuanya. Jadi nggak ada misalnya nama kucing itu nggak ada. Mesti nama yang hebat-hebat begitu. Tapi Muhammad tidak pernah diberi nama Muhammad itu nggak ada itu. Nah ketika Rasulullah lahir, kemudian yang menarik itu semua nama yang mengitari Rasulullah semuanya namanya istimewa. Ayahnya namanya Abdullah. Itu menimbulkan ibadah. Abdullah itu hambanya Allah, ya kan? Jadi namanya Abdullah. Manusia di dunia ini cuma ada dua macam saja, Abdullah atau Abdul Makhluk. Sudah. Yang mau masuk surga adalah Abdullah. Kalau Anda mau masuk surga, jadilah hamba Allah. Kalau tidak, mesti hamba makhluk. Makhluk disembah, bisa batu, bisa setan, bisa manusia, bisa nabi dituhankan, Nabi Isa dituhankan. Semua itu musyrikin. Abdullah nama ayahnya. Ibunya Aminah binti Wahab. Aminah itu artinya aman. Wahab itu anugerah. Aminah binti Wahab. Masya Allah. Yang menyusui Nabi Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah. Halimah itu orang yang tegar, yang sabar. Sa'diyah itu yang bahagia ya. Kalau laki-laki namanya Sa'id. Pak Sa'id itu ada yang bahagia, sama dengan Subagio ya. Subagio itu sama Subagio sama. Jadi nama itu pokoknya yang penting artinya. Saya dulu punya teman namanya Haji Tertib. Menarik kan? Haji Tertib. Wis Haji Tertib mana? Jadi apa-apa yang seborotan ganti jenengmu gitu. Namanya Haji Tertib. Jadi nama itu penting, Pak. Nama itu penting. Karena nanti kita di absen itu nama nanti. Nah, kalau nama saya pernah naik bis lama ini, naik bis, kemudian di sebelah saya ini ada orang suka ngomong orangnya, terus cerita anaknya, sampai punya anak saya punya anak 3. Yang pertama saya beri nama Hua. Lu kenapa kau Hua? Waktu lahir musim Huawei. Jadi kalau mau beri nama nggak usah diundi, nggak usah pilih. Khairul asma'i Muhammad wa Ubbid, kata Rasulullah. Sebaik-baik nama itu pakai Abdullah atau Muhammad, Ahmad, Mahmud. Ini Hamid, semuanya baik. Tapi tidak harus bahasa Arab. Ya. Ada anak teman saya dulu namanya Mawar. Kan bagus. Mawar. Jadi
Masya Allah, Islam ini semuanya serba baik, semuanya serba baik. Dan orang yang terbaik itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah. Masya Allah. Saudara, ada orang soleh datang kepada orang alim. Kemudian dia mengatakan begini kepada orang alim ini, ayuhal alim, syawwikinil jannah. Buatlah saya rindu dengan surga. Bapak Ibu pernah tak merindukan surga? Pernah merindukan surga? Ingin masuk surga? Kalau ingin kaya kan semuanya ingin kaya. Ingin pangkat, ingin macam-macam. Kenapa surga kok tidak diinginkan? Gitu. Jarang orang berpikir saya ingin sekali masuk surga. Ya. Kalau dalam Al-Quran itu kan selalu diceritakan surga itu dengan simbol tajri min tahtihal anhar. Ya, kemudian nanti di sana itu bunganya semuanya serba indah. Lalu jawab oleh orang alim ini, fiha Rasulullah SAW. Surga itu nanti ada Rasulullah di sana. Dan orang yang pertama kali masuk surga nanti bukan Nabi Adam, bukan Nabi Ibrahim, tapi Muhammad SAW. Kita menjadi umat Muhammad ini luar biasa, Pak. Setelah Rasulullah, maka umat Muhammad baru yang lain. Jadi kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Muhammad, itu luar biasa. Jadi orang alim ini mengatakan fiha Rasulullah SAW. Kemudian dinasihati, wa alaika an tastaqima fi dini. Tapi kamu kalau ingin masuk surga dan bertemu dengan Rasulullah, kamu harus istiqomah dalam beragama. Itu nasihatnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah, malam hari ini saya senang berada di sini, disambut dengan salawat tadi ya, masuk tadi disambut dengan salawat, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbahagia ketika mendapat rahmat. Itu tercantum di dalam surat Yunus ayat 58, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Kata Allah, katakan ya. Jadi Bapak Ibu kalau baca Al-Qur'an kalau ada kata qul, itu Rasulullah diperintah. Qul huwallahu ahad. Kemudian di dalam surat Yunus ini Allah memerintahkan kita untuk berbahagia. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menginstruksi Nabi untuk menyampaikan ini. Katakan dengan kelebihan dan rahmat Allah, itulah yang seharusnya Anda jadikan sebagai penyebab Anda berbahagia, dan itu khairun mimma yajma'un, itu lebih baik dari harta yang Anda kumpulkan setiap hari. Maka ma'asyiral muslimin rahimahullah, ada kadang-kadang orang bertanya, Nabi tidak pernah memerintahkan kita untuk memperingati Maulid. Mereka lupa bahwa Nabi memperhatikan hari lahirnya bukan setiap tahun, tapi setiap pekan. Rasulullah lahir hari Senin. Kemudian Rasulullah berpuasa. Lalu ditanya, di mana tasumu yaumul itsnain ya Rasulullah? Kenapa Nabi hari Senin kok berpuasa? Nabi mengatakan, fihi wulidtu. Di situ adalah hari lahir saya. Jadi artinya apa? Rasulullah memperhatikan hari lahirnya. Ketika Rasulullah di Madinah bertemu dengan orang-orang Yahudi, kemudian mereka berpuasa. Lalu ditanya oleh Nabi, kenapa kalian berpuasa? Mereka menjawab orang Yahudi, hada yaumun nasr Nabiullah Musa. Ini adalah hari kemenangan Nabi Musa. Maka kami berpuasa. Lalu Nabi mengatakan, nahnu ahaqqu minkum bi Musa. Kami lebih berhak untuk menghormati Nabi Musa. Lalu hari itu adalah hari Asyura. Lalu oleh Nabi diperintahkan untuk berpuasa. Puasa hari Asyura itu sebelum ada perintah Ramadan hukumnya wajib. Setelah diperintahkan ada puasa di bulan Ramadan, hari Asyura menjadi sunnah. Kenapa?
berpuasa hari untuk menyambut kemenangan Nabi Musa menumbangkan manusia tiran yang zalim namanya Fir'aun. Fir'aun ditenggelamkan, itu adalah hari Asyura. Jadi Allah dalam Al-Quran ada ayat yang memerintahkan kita supaya kita ini memperhatikan ayat-ayatullah, memperhatikan hari-hari yang penting, apakah kemenangan atau kebahagiaan atau ada orang kezaliman atau yang mengganggu kita lalu tumbang. Nabi Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu pernah sujud syukur ketika ketua orang-orang munafik zaman Nabi meninggal dunia, terbunuh. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu dia sujud syukur. Hari wadzakkirhum bi ayyamillah, itu ayatnya. Wadzakkirhum bi ayyamillah, dan ingatkan kepada mereka itu hari-hari Allah. 17 Agustus itu adalah hari kemenangan. Maka kita harus bersyukur di bulan 17 Agustus ini, karena itu merupakan hadiah dari Allah. Kita merdeka, maka setiap 17 Agustus kita peringati supaya kita tidak lupa ada amanat yang luar biasa pentingnya, yaitu Indonesia merdeka. Dan setiap Agustus, terutama tanggal 16, ketika mengadakan acara syukuran, saya kalau diminta untuk memberi sambutan di kampung saya katakan saya sangat bersyukur kepada Allah, karena ketika kita sudah merdeka, lalu para pendahulu kita, perintis kemerdekaan, para pejuang itu berkumpul dan membuat preambul Undang-Undang Dasar 45. Dari situ kita bisa simpulkan bahwa yang paling berperan ketika Indonesia merdeka itu adalah umat Islam. Apa buktinya? Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tertulis sampai sekarang dan itu tidak boleh dirubah, atas berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur bangsa Indonesia untuk hidup merdeka. Maka dengan ini kami menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ini namanya ayyamullah. Ayyamullah wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ketika Nabi Musa menang, ketika kita merdeka, dan tidak ada hari yang lebih penting dari lahirnya manusia terbaik ini, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berkumpul malam hari ini di Masjid Baitul Ma'mur, mudah-mudahan menyebabkan kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta kepada Nabi itu tanda keimanan. Ada orang datang kepada Nabi dan mengatakan begini, ya Rasulullah, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan kiamat ini? Gak ada orang yang bisa menjawab. Nabi juga gak bisa menjawab. Paling-paling Rasulullah mengatakan, bu'ithu ana wa yawmul qiyamah kahadaini. Ketika saya diputus, saya dan hari kiamat itu seperti ini. Telunjuk jari dan ibu jari, artinya dekat. Tapi sudah dekatnya kapan kita tidak tahu. Ini sekarang sudah 1500 tahun. Nah, Rasulullah ketika ditanya, kata saya Rasulullah, Nabi mengatakan, wa ma'adan talaka. Aku kok berani tanya kapan kiamat? Aku siapa mau ke kiamat ini? Orang ini menjawab dengan lugu sekali. Kata orang ini, ma'adatu kathiru sum wala sadaqa wala siyam ya Rasulullah, ghairu anni uhibbullah wa rasulah. Kata orang ini, ya Rasulullah, saya terus terang aja tidak punya persiapan banyak sholat, banyak puasa, atau banyak sedekah. Saya orang biasa-biasa saja, tapi saya cinta kepada Allah dan Rasul. Itu modal saya. Apa kata Nabi? Anta ma'aman ahbabka. Kamu nanti bersama dengan yang kau cintai. Jadi nanti kita akan masuk surga itu dengan yang kita cintai. Yang kita cintai. Kalau Anda cinta ketua partai, nanti dengan ketua partai. Saya nggak tahu nanti kemana ketua partai itu. Kalau Anda setiap hari pikirannya cintakan uang saja, nanti matinya juga pada waktu menghitung uang.
Cinta itu penting. Dan Islam itu apa? Islam itu bunyal Islamu ala mahbubiyah. Islam itu dibina, dibangun dengan rasa cinta. Rasulullah SAW diutus oleh Allah. Dalam Al-Quran diumumkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utus engkau Muhammad kecuali rahmat untuk alam semesta. Makanya Bapak Ibu sekalian saya hormati, kita memperingati Rasulullah ini sampai kapanpun itu diperlukan, apalagi zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini seperti kalau kita pelajari dan kita buka berita di sini, ya, itu sebetulnya semuanya itu cerita kapan kami diislamkan, itu artinya. Yang namanya pembunuhan, yang namanya kerusakan moral, yang namanya korupsi sampai bosan kita dengan korupsi. Ini semuanya itu memerlukan Rasulullah, artinya memerlukan ajarannya. Jadi kalau kita ingin memperbaiki apa yang sekarang dikeluhkan oleh banyak orang, itu tidak mungkin kecuali menggunakan Islam. Take it or leave it, kata orang Inggris. Anda mau atau tidak mau silakan. Tapi Allah menurunkan Islam itu karena Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, lalu diberi pedoman. Kalau kamu ingin hidup bahagia, kamu ingin masuk surga, gunakan bukunya, namanya Al-Quran. Dan ustadznya bernama Muhammad SAW. Maka dua pertanyaan yang harus kita jawab dalam peringatan dalam hari ini. Yang pertama adalah aina nahnu min Rasulillah wa aina nahnu min Al-Quran. Bagaimana hubungan saya dengan Rasulullah? Dan bagaimana hubungan saya dengan Al-Quran? Ibn Mas'ud, saudara, Rasulullah dalam hadis mengatakan, "Khudil Qur'ana min arba'in." Anda pelajari Al-Quran itu dari 4 orang. Ini pakar-pakar Al-Quran zaman Rasulullah SAW. Yang pertama Ibn Mas'ud, Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang kedua Ubay bin Ka'ab, ini pakar Al-Quran. Yang ketiga Salim Maula Rasul, Maula Hudzaifah, Salim namanya. Yang keempat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. 4 orang ini yang pernah diminta membaca Al-Quran di hadapan Nabi, namanya Abdullah bin Mas'ud ini. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, orang Islam, kalau saya terjemahkan, orang yang beriman harus selalu bertanya, apakah saya cinta Al-Quran? Semuanya harus bertanya, saya ini cinta apa enggak dengan Al-Quran? Kalau saya tanya, betah mana Anda baca Quran sama nonton YouTube itu? Kadang-kadang nonton YouTube 3 jam betah. Baca Quran berapa menit saya baca Quran? Jadi semua cinta ini. Betul apa betul saya ngomongin? Siapa yang belum punya handphone angkat tangan? Saya belum punya handphone. Saya berikan. Tidak ada yang katakan. Semuanya punya. Setiap hari Anda baca ini, setiap hari. Tapi Quran, bagaimana Quran? Makanya pertanyaannya 2. Aina nahnu min Rasulillah wa aina nahnu min Al-Quran. Kalau Anda cinta Al-Quran, berarti Anda cinta Allah. Kalau ada cinta Allah, berarti ada cinta Rasulullah. Kalau orang itu sudah cinta Nabi, pasti cinta Allah. Cinta Allah pasti cinta Nabi. Gak mungkin terpisah itu. Dan kalau seperti itu, ahlul jannah. Dan Rasulullah SAW itu dikatakan ka'annahu Qur'anun yamshi bainan nas. Rasulullah itu seperti Al-Quran yang berjalan di tengah masyarakat. Nah sekarang Bapak Ibu, kita perlu bertanya, ada hadis Rasulullah yang mengatakan begini. Salatun, ada 3. Man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 hal. Kalau Anda memiliki 3 hal ini, Anda menikmati lezatnya iman. Masya Allah. Iman itu ada rasanya, Pak. Seperti kalau kita makan sesuatu yang kita senangi, ya. Iman itu seperti itu. Kalau orang sudah punya lezatnya iman, sholat itu nikmat.
Baca Quran itu senang sekali. Saya diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda bersedekah, itu nikmat. Itu orang yang imannya sudah kuat seperti itu. Bagaimana caranya? Caranya berusaha, berdoa, belajar. Rasulullah mengatakan ada 3 hal kalau Anda memiliki ini berarti Anda sudah bisa merasakan lezatnya iman. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya dicintai lebih dari yang lain. Kalau Anda sudah seperti itu, Anda merasakan lezatnya iman. Orang kalau punya lezatnya iman itu, masya Allah, sedekah itu nikmat. Gimana? Kalau sedekah nikmat atau geringingan gitu aja. Kenapa kok nikmat? Karena ada ilmunya. Kalau Anda ingin menikmati Islam tanpa belajar, tak mungkin. Kenapa? Karena memang Allah mengutus Rasulullah ini ajarannya supaya dipelajari dan Anda nanti bisa menikmati hidup ini. Tadi kemarin saya ceramah di Malang juga tentang Rasulullah ini. Lalu saya katakan Rasulullah SAW itu dalam hadis mengatakan as-shadaqatu burhanun. Orang kalau bersedekah itu menandai imannya dia. Jadi kalau orang sudah haji, sudah umroh, tapi kikir tak bersedekah, imannya rendah itu. Nabi mengatakan as-shadaqatu burhan. Sedekah, kalau tadi kita mendengarkan Quran, kita membaca Quran kan diakhiri dengan shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha besar. Kan begitu. Kenapa ini memberi itu kok disebut sedekah? Artinya membenarkan imannya. Itu artinya sedekah. Jadi siapa yang paling kuat imannya sesudah sholat, sesudah menunaikan semua itu sedekah. Dan Rasulullah mengatakan, mana qasamalun min sedekah. Anda kalau bersedekah hartamu tidak berkurang. Ini iman. Kenapa kok bisa menikmati sedekah? Karena cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kira-kira kalau saya tanya dijawab apa enggak? Mau menjawab kalau saya tanya? Kok serius gini? Ya. Kalau Anda mau sedekah, kemudian Anda keluarkan dompet misalnya, atau mungkin ibu-ibu bawa tas gitu ya, misalnya diedarkan ini tempat infaknya itu. Bapak mesti pilih yang paling kecil apa yang paling besar? Siapa? Sungkan menjawab. Yang dipilih yang merah, biru atau warnanya nggak jelas itu, rokewan gitu. Mana yang dipilih? Sudah gini aja. Kalau punya uang 10.002, yang satu lecek dari pasar, yang satu dari bank, masih baru itu. Yang sampai masukkan di tempat infak, yang baru atau yang lecek itu? Yang lecek kan, pahalanya juga lecek itu. Itu sedekah. Tapi kalau Anda tahu Pak, Allahu Akbar. Mana qasamalun min sedekah? Bal yazdad. Kalau Anda itu bersedekah, nanti ditambah lagi ya Allah, barokahnya, ditambah lagi nanti rezekinya. Itu iman. Jadi kalau Anda itu masih belum berani sedekah, ya berdoa. Pernah ada tamu datang dari Malang ke rumah saya, orangnya pengusaha. Ngomong begini dia, saya kadang-kadang ada orang datang ke rumah saya minta, dia masih sehat, aku cenakin. Saya bekerja setengah mati, dia minta. Dia nggak mikir apa yang dibalik sedekah itu. Dan memang kadang-kadang diuji Pak, orang sedekah itu diuji. Saya seringkali didatangi orang diuji sedekah dia. Ya untungnya saya bisa kompet gitu loh Pak. Saya bisa kompet. Ada orang datang ke rumah saya, sering kali orang datang ke rumah saya, terus ada yang gini, Pak, kulo tahu Pak,
kaki sholat. Oke, saya masuk ke almari saya pilih. Kira doanya gitu. Kira doanya dia untuk apa? Kan begitu kan? Akhirnya dapat sensasi. Saya tanya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan. Terus orangnya mau gini. Oh, sing kaki kancing, sing bener kaki kancing, Pak. Sing berdosa ini. Dalam hati ini saya ini dia kepek toko. Tapi karena saya ini tahu bahwa ini ujiannya, saya nggak marah, Pak. Saya nggak marah. Ya ini ujiannya, bisa Pak, nggak? Jadi minta yang model gitu, Pak. Gimana? Terus saya balik lagi, saya tahu nggak punya, nggak ada. Yang begitu tidak ada, semua main kancing. Saya ikuti ya. Betul Pak. Ikuti gimana? Makin lewatan di samping tinggi balik. Dalam hati kecil saya, ini wis jaluk katanya macam-macam. Ini pahalanya semakin besar. Itulah saudara. Dan saya bisa ngomong begini, karena saya ini belajar, lagi diuji. Dan Anda tahu sedekah itu kalau Anda sulit itu semakin tinggi nilainya. Khairus sedekah as-sedekah lil rahimil kasih. Sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah yang diberikan kepada keluarga. Cara Surabaya sing pegel itu. Kerabat. Tapi kalau dikasih itu biasanya nggak matur nuwun. Kok cuma sampai ini? Nah itu ada sedekah itu lebih kuat, lebih besar pahalanya. Al-ajru ala qadri masyaqah. Jadi memang Allah Maha Adil, Allah Maha Adil. Anda misalnya rumahnya dekat dengan yang rumahnya jauh, itu lebih besar pahalanya yang rumah jauh. Yang paling jauh di saya ini sekarang. Saya kan jauh ini, walaupun diantarkan naik mobil, tapi kan jauh. Masya Allah. Itu yang pertama. Jadi kalau Anda ingin menikmati Islam, harus bisa merasakan lezatnya iman. Dan Rasulullah dalam hadis mengatakan begini, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in bal wa min nafsihi. Anda tidak bisa dikatakan beriman berkualitas, beriman betul sebelum Anda cinta kepada Rasulullah. Sebelum Anda cinta kepada Nabi, lebih dari cintanya kepada bapaknya, kepada anaknya, kepada semua orang, bahkan kepada dirinya sendiri. Kenapa saudara? Apa Rasulullah minta dicintai? Itu perintah Allah. Karena orang itu kalau sudah cinta, gampang mengikuti. Kalau Anda nggak cinta, sulit. Kenapa? Anda kalau punya anak misalnya, cinta apa enggak kepada anaknya? Dijawab Pak, cinta sama anak apa enggak? Cinta. Nah sekarang, sama istri, cinta apa enggak? Cinta. Sudah batal. Yang jujur ya, yang jujur. Kepada Bapak, cinta apa enggak? Mana lebih cinta Anda kepada Bapak Anda atau kepada anak? Dijawab. Mana? Ini jujur. Jujur. Jadi orang tua kita itu mencintai kita ini jauh lebih besar dibanding kita mencintai orang tua kita. Betul kan? Nah Rasulullah mengatakan orang tuamu, anakmu, hartamu semuanya kalau masih itu lebih besar dibanding cintanya kepada Nabi, imanmu belum baik. Termasuk juga saudara. Ini perlunya kita memperingati Maulid Nabi ini. Jadi kita mengevaluasi diri, di mana iman saya ini sekarang. Dan yang kedua, saudara ya, kalau Anda ingin merasakan lezatnya iman itu, antuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Anda cinta kepada sesama, tapi bukan karena dia pandai, bukan karena dia kaya, bukan karena dia lucu, bukan, tapi lillahi ta'ala. Karena dia orang sesama muslim, saya cinta kepada orang ini. Itu lezatnya iman. Dan kita sebenarnya dalam sholat itu Pak, dalam sholat itu selalu saling mendoakan. Maka Bapak Ibu, saya ingatkan sebelum saya lupa ya, bahwa kalau orang itu cinta kepada sesuatu,
pasti sesuatu itu paling sering disebut, paling sering dipikirkan, paling diperhatikan. Betul nggak? Anda cinta kepada uang apa enggak? Tuh, maksudnya keras itu loh. Anda selalu perhatikan gimana saya supaya semakin kaya. Karena Anda cinta kepada uang itu, ya kan? Anda cinta kepada mesin apa enggak? Tuh, jawabnya kan jelas. Itu iman itu. Sebelum Anda merasa nikmat di mesin, rugi. Kalau orang sudah punya lezatnya iman itu Pak, dia pasti selalu mengingat. Dan orang yang paling dekat kepada Allah adalah orang yang paling banyak berzikir. Orang yang paling dekat kepada Nabi adalah orang yang paling banyak mengingat Nabi dan paling banyak bersalawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Kalau Anda itu mencintai sesuatu, Anda selalu mengingatnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian hormati, andaikan pulang dari acara hari ini, malam hari ini, kemudian Anda sudah bisa berpikir, kalau begitu saya akan berusaha untuk cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi yang lain. Itu iman Anda dan mereka. Nah, kalau sudah cinta kepada Allah dan apa yang diperintahkan oleh Allah, Anda kerjakan dengan gampang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berjanji kalau Anda itu mengingat Allah, ini ayatnya luar biasa. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Ada seorang ulama menasihati anaknya, ya ibni akthir min dzikrillah fa inna Allah dzakara man dzakarahu. Fadhkuruni azkurkum itu artinya ingatlah kamu kepada Allah. Allah yang tidak memerlukan kita ini akan mengingat Anda. Masya Allah. Fadhkuruni azkurkum washkuruni, dan syukuri aku kata Allah, wala takfurun. Jangan menutup nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah berjanji dalam Al-Qur'an, kalau Anda bersyukur ditambah nanti nikmatnya. Tambah. Jadi kalau orang itu sudah mengerti ini Pak, sedekah itu Masya Allah. Dan salah satu tanda orang yang imannya kuat itu senang sedekah, menghargai tamu, siapa saja, tidak diputuskan silaturahminya. Ini semuanya tanda-tanda iman ini Pak. Maka pulang dari sini coba dievaluasi masing-masing. Bagaimana sedekah saya, bagaimana hubungan saya dengan orang tua, dan bagaimana hubungan saya dengan Allah dan Rasul. Orang yang tadi mengatakan saya sholatnya biasa-biasa ya Rasulullah, saya sedekahnya juga biasa saja, tapi saya cinta kepada Allah dan Rasul. Nabi mengatakan anta ma'ana. Nanti kamu dan Rasulullah tahu orang ini jujur, orang ini jujur, walaupun sholatnya mungkin tidak terlalu banyak sunnah-sunnahnya ya. Kalau wajib pasti dikerjakan itu. Kalau wajib tidak dikerjakan ya sudah jangan mimpi masuk surga. Tapi kalau Anda sudah mengerjakan wajib sunnah sudah dikerjakan, ini nanti Anda bisa jadi wali Allah. Orang-orang yang wali itu tidak hanya mengerjakan yang wajib saja, tapi yang sunnah. Dan salah satu sholat yang istimewa sesudah sholat fardu adalah qiyamul lail, sholat malam. Dan orang itu kalau cinta kepada Allah, dia senang berdekat-dekat dengan Allah ketika orang lain tidak tahu. Itu namanya qiyamul lail, sholat malam. Maka kepada orang saja, kalau Anda cinta kepada seseorang, saya cinta kepada orang ini karena dia orang Islam, itu saja sudah iman luar biasa. Dan yang ketiga, tanda iman yang bisa dirasakan itu an yakrah an yauda fil kufur ba'da in anqadahu Allah minhu kama yakrah an yudfa fil nar. Dia sudah menjadi orang Islam, dia benci dengan segala bentuk kesyirikan dan kekafiran seperti bencinya dia dimasukkan ke dalam api neraka. Itu orang yang imannya berkualitas. Dia benci dengan semua yang dibenci oleh Allah, dan Allah paling tidak suka dengan kemusyrikan.
tidak suka dengan kekufuran, maka orang-orang yang imannya berkualitas dia tidak mau berdekat-dekat dengan kekafiran dan kemusyrikan itu. Kalau dia berbisnis dengan orang kafir, orang musyrik, gak apa-apa. Tapi dia benci dengan kekafiran dan kemusyrikan, seperti takutnya dia dimasukkan ke dalam api neraka. Itu tandanya imannya sudah berkualitas. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk bisa kita ini semakin dekat kepada Allah, selain kita perhatikan kewajiban-kewajiban kita, hiasilah hidup Anda dengan banyak berzikir dan bersalawat. Maka saya ingin membuat simpulan malam hari ini supaya tidak terlalu panjang ceramahnya, tapi ada manfaatnya. Jadi dari apa yang saya uraikan tadi ini, kalau kita ingin ke depan menjadi lebih baik, ada 4 ibadah yang pasti dikerjakan oleh orang-orang yang beriman. 4 ibadah. Tergantung bagaimana kualitas 4 ibadah ini. Kalau kita bisa mengerjakan 4 ibadah ini dengan berkualitas tinggi, maka iman kita berkualitas. Yang pertama adalah sholat. Catat ya. Yang pertama apa? Sholat. Yang kedua, zikrullah. Yang ketiga, doa. Yang keempat, Al-Quran. 4 ini. Jadi pulang sampai di rumah, coba Anda bertafakkur bagaimana sholat saya. Karena sholat itu adalah zikir yang paling istimewa, paling berkualitas tinggi. Aqimis sholata li dzikri. Kamu bangun sholat itu untuk mengingat aku, mengingat Allah. Maka jangan membuang waktu sia-sia ya. Saya tadi walaupun ngobrol dengan Mas ini yang menjemput saya, tangan saya gerakan begini, Allahumma sholli ala Muhammad. Dari rumah saya ke sini tadi kira-kira 25 menit atau setengah jam. Ya? Berapa? 24 menit. Ya. Itu saya bisa bersalawat kira-kira 100 kali hafal aja. Jadi maksud saya, ya, kita ini kan tidak tahu sisa hidup kita ini sampai kapan. Saya sudah berkali-kali ceramah di sini. Tapi ke depan saya nggak tahu apa saya masih bisa ceramah di sini. Dan juga bapak-bapak ini, apa masih bisa datang ke masjid? Kalau orang cerdas spiritual itu berpikirnya jangan-jangan ini hari saya terakhir ini. Nabi kalau memimpin sholat itu tidak hanya mengatakan shawwu sufufakum, tapi shawwu sufufakum wa la takhtalifu fa takhtalifu qulubukum. Kemudian Rasulullah mengatakan sholata waddi. Artinya rapikan shofmu, jangan berselisih. Jangan shof itu saya nanya aja. Kadang-kadang yang datang di belakang tak mikir jaraknya jauh gitu ya. Kadang-kadang ada orang sholat, ini masih ada ruangan yang belum diisi, sholatnya di sana. Ini nggak sempurna. Jadi sholat berjamaah itu simbol kita ini bersatu. Wala takhtalifu qulubakum. Lalu Rasulullah sholat waddi. Kamu sholatlah seperti Anda mengatakan selamat tinggal dunia. Jangan-jangan ini sholat saya terakhir. Kalau orang-orang yang dihukum mati, mudah-mudahan kita dijauhkan dari yang seperti itu. Kamu bilang dari ya. Ada orang dihukum mati misalnya, kamu akan dieksekusi nanti malam, misalnya gitu. Pagi sampai malam ini kira-kira sholatnya gimana deh? Khusyuk apa enggak? Lesus gak dimakan di sholat tuh habis. Rasulullah mengajarkan begitu. Jadi kalau Anda sholat, makanya kan sholat subuh itu sulit ya Pak. Karena yang dipikir ini dunia terus Pak. Sulit sholat subuh. Nah untuk bisa gampang bagaimana? Berdoa, minta tolong kepada Allah. Jangan mengandalkan diri sendiri. Makanya selain kita ini perlu belajar seperti ini, juga berdoa. Yang kedua, jadi sholat doa ini yang banyak. Rasulullah SAW
kalau sholat pagi hari subuh, doanya minta 3 hal. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Minta ilmu. Kita biasanya yang paling sering itu minta rezeki sing kata, anak-anak jodohnya sing tepat, apa lagi? Bukan dunia ini rajin, tapi jarang minta iman saya supaya kuat ya. Iman supaya saya supaya ikhlas. Kalau nggak ikhlas, kalau Anda mendengarkan saya ceramah tadi, dan biasanya saya nggak lupa, selalu saya minta Allahumma inni as'aluka as-sidq wal ikhlas fil qawli wal amal. Ya Allah, saya minta benar dan juga ikhlas dalam berbicara dan beramal. Selalu saya minta begitu. Karena saya manusia seperti semuanya, punya kelemahan, minta tolong kepada Allah. Maka kalau Anda ingin memperbaiki, minta tolong kepada Allah. Empat isinya: sholat, kemudian doa, kemudian zikir. Nah, zikir ini Pak. Zikir ini yang seringkali saya ceramahkan, ini zikir ini Pak. Dan biasanya kalau saya tanya itu orang-orang tidak selalu jujur jawabannya. Alhamdulillah. Tahu bedanya? Saya ngangkat begini Bismillahirrahmanirrahim, selesai saya mengatakan Alhamdulillah. Tahu bedanya? Kalau nggak pakai itu, kalau Anda pegang Bismillahirrahmanirrahim, ini sudah ibadah ya. Kemudian Anda masukkan selesai Alhamdulillah, diberkahi oleh Allah, dikasih pahala. Kalau kita sudah bisa membangun zikir itu seperti bagaimana hidupnya Rasulullah. Rasulullah itu geraknya tidak ada yang tidak pakai zikir Pak. Tidak ada yang tidak pakai zikir. Sekarang saya tanya ya. Tadi waktu pakai peci, tadi pakai bismillah apa tidak? Coba dijawab. Tidak mikir. Ibu-ibu waktu pakai jilbab, tadi pakai bismillah apa enggak? Apalagi ngangkat telepon ini Pak. Tadi di Malang saya cerita. Saya dulu waktu masih mahasiswa barangkali ya. Masih mahasiswa. Kira-kira 50 tahun yang lalu di Malang itu. Saya pernah diajak oleh abah saya bertamu kepada salah seorang pengusaha kaya di Malang. Nah, kemarin anaknya itu telepon saya. Anaknya orang kaya itu telepon saya. Lalu saya cerita. Kamu saya beritahu ya, tadi saya ceramah, ya. Lalu saya ceritakan dulu saya pernah diajak abah saya bertamu ke rumah ayahmu. Nah, ini anaknya. Lalu waktu itu kira-kira ada 4 orang atau 5 orang. Teman-teman ayah saya, teman-teman ayahnya teman saya itu. Lalu pada waktu kita ngobrol-ngobrol begitu, saya diam, mungkin saya jadi penonton aja saya. Masih nggak berani ngomong apa-apa itu. Ada orang dapat teleponnya masih telepon begini Pak. Begini. Dipanggil orang itu, ada telepon untuk Anda dari rumah. Terus orang itu berdiri mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asmi'ni khairan. Allahumma asmi'ni khairan. Saya bilang, kalimat itu sudah 50 tahun sampai hari ini saya masih ingat. Allahumma asmi'ni khairan artinya ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asmi'ni khairan. Ya Allah, perdengarkan yang baik-baik. Sehingga setiap hari kalau saya angkat telepon ini, apalagi teleponnya nggak saya kenal, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asmi'ni khairan. Ini namanya zikir. Mengerti? Jadi sekarang yang paling banyak angkat telepon Mas, berapa kali kira-kira angkat telepon? Berapa kali kira-kira? 10 kali? 15 kali? Lebih. Mungkin 50 kali. Ya, 50 kali. Bisa jadi. Itu ada orang Telkom, saya tanya ya, perbandingannya, ini 50 kali ya? 50 kali. Ada orang Telkom, saya ceramah di kantor Telkom di Ketintang. Saya katakan, siapa yang paling tua di sini? Saya 20 tahun Pak. Yang di belakang, wah saya udah mau pensiun Pak, 32 tahun saya Pak. Sini namanya sampai Pak Parman, siapa gitu? Pak Parman. Terus saya tanya, Pak Parman,
Pak Parman ngangkat telepon 1 hari berapa kali? Enggak itu Pak. Pekerjaannya memang urusan telepon. Terus saya tanya, 10 kali lebih, 20 lebih, 50 kadang-kadang lebih, kadang-kadang lebih. Sudah saya ke 50 kali aja Pak. Rata-rata ya benar. Itu betul sudah 50 rata-rata. Setelah selesai, terus saya tanya, Pak Parman kalau ngangkat telepon pakai Bismillah Pak? Bismillah, gak mikir. Jawabannya itu begitu Pak. Gak mikir. Pak Parman, di Al-Quran itu ada satu ayat, Allah mengatakan, "Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Saya ini tadi ngomong ini sudah berapa ratus kalimat ini. Semuanya dicatat di sini. Kalau pahala di sini, kalau dosa di sini. Pak Parman nanti di akhirat, Pak Parmannya sudah mau pensiun. Sekarang barangkali sudah wafat ini orangnya. Itu kira-kira 30 tahun yang lalu saya kasih training di deh. Nanti Pak Parman dapat laporan, Suparman, karyawan Telkom, angkat telepon sedino second sekian tahun, kira-kira sudah berapa ribu kali ke Bismillah Pak. Bayangkan kalau pakai Bismillah berapa pahalanya. Do you understand? Robah Pak. Jangan nggak pakai Bismillah. Apalagi seperti usia saya ini, alhamdulillah. Kemarin saya mendengar cerita dari istri saya, ada temannya itu tidak tahu pakai mukena, goyangnya keliru terus jatuh. Setelah jatuh, ininya patah. Sekarang ke rumah sakit. Terus saya bilang mungkin gak di Bismillah. Dan itu sering terjadi Pak. Apalagi yang sudah senden ini ya. Jadi kalau nggak pakai Bismillah nanti Pak, itulah kehidupan Rasulullah SAW. Jadi saya ulangi lagi Pak, sholat, kemudian apa? Zikir, kemudian doa. Jadi Anda kalau mau selamat, doa itu jangan nunggu kalau habis sholat saja, kan di mana-mana berdoa. Pakai zikir, pakai Bismillahirrahmanirrahim, ambil apa saja. Ya, pakai baju ini, pakai baju ini. Tadi saya mau kemari, terus saya ngambil satu Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dapat pahala saya. Pakai satu Bismillahirrahmanirrahim. Tangan Bismillahirrahmanirrahim. Tangan. Kalau sudah dibiasakan, jadi untuk pakai pakaian ini sudah dapat berapa pahala. Dan zikir itu luar biasa loh nilainya Pak. Jadi kalau Anda tidak pakai begitu, nanti di akhirat penyesalan. Dan apa repotnya? Dan Anda, insya Allah kalau Anda seperti itu, mau naik truknya, Bismillahirrahmanirrahim. Mau naik mobil, Bismillahirrahmanirrahim. Duduk, Subhanallah. Allah doa syafaat ini dibaca. Selalu diwarnai dengan seperti itu. Nah ini kemudian doa dan yang terakhir Al-Quran. Alhamdulillah sekarang waktu saya masih sekolah SD, apalagi SD, SMA aja jarang mendengar orang hafal Quran itu. Yang hafal Quran itu kiai-kiai cuek-cuek hafal Quran. Sekarang Pak, banyak orang hafal Quran. Anak-anaknya hafal Quran. Sekarang itu luar biasa Pak, tapi nggak cukup loh. Nggak cukup. Al-Quran itu dibaca pahala, apalagi dihafalkan. Tapi Al-Quran kalau tidak digunakan, nanti Al-Quran menjadi saksi. Al-Quran hujjatun lak aw alaik. Al-Quran itu menjadi bukti untuk Anda atau atas Anda. Saya dibaca tapi saya tidak dimanfaatkan. Bagaimana bisa memanfaatkan Al-Quran? Anda belajar. Anda belajar. Dan di dalam Al-Quran ada satu ayat yang sangat istimewa, yaitu di dalam surat Al-Ahzab. Allah berkali-kali dalam Al-Quran itu memanggil orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Setiap kali ya ayyuhalladzina amanu itu pasti urusannya besar, penting, ya. Apakah kalau tidak dikerjakan Anda bisa masuk neraka atau yang dilarang? Kalau Anda terobos saja dilarang ini, Anda juga mendapat bencana nanti. Tapi ada satu ayat yang ayyuhalladzina amanu diawali dengan pengumuman. Surat Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan
Sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, kamu bersalawat. Seperti halnya Allah bersalawat ke Nabi, malaikat bersalawat. Apakah Nabi memerlukan salawat kita? Untuk apa Allah bersalawat? Malaikat bersalawat. Ada seorang ulama namanya Muhammad Mutawalli Syahrawi yang mengatakan itu perintah salawat itu adalah kehormatan untuk kita. Dan kalau Anda bersalawat 1 kali, ibu-ibu, disalawati Allah 10 kali. Maka bagi yang tidak atau belum terbiasa banyak salawat, robah hidup yang banyak bersalawat, Anda akan tidak stres, kesulitan teratasi, Anda akan dicintai Allah, dosa-dosa terhapus, Anda akan diangkat derajatnya hanya dengan bersalawat, tetapi dengan cerdas, bukan sekedar salawat didendangkan ya. Salawat yang cerdas, mengerti. Dan orang yang mengerti dalam bersalawat itu seperti melihat Rasulullah berada di depannya. Karena barangkali saya tutup dengan apa yang kita kerjakan setiap hari, yaitu sholat kita. Kita memberi salam kepada Rasulullah pada waktu sholat. Kita mengatakan Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah salam Allah kepada Nabi. Ketika Rasulullah dimi'rajkan, Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke langit sampai ke langit ke-7, sampai ke Arsy, lalu Rasulullah menghadap Allah dan memberi salam. Salamnya setiap hari kita baca dalam sholat kita. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Allah. Itu adalah ucapan Nabi kita Muhammad di hadapan Allah. Semua hormat, segala barokah, semua kebaikan dan semua kebaikan semua adalah milikku dan untukmu. Lalu Allah menyambut Rasulullah, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu sholat kita. Dan Nabi kalau sholat juga memberi salam kepada dirinya sendiri. Nabi kalau sholat mengatakan Assalamualaikum ya Muhammad, memberi salam kepada Muhammad sebagai Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi. Dan kemudian karena yang memberi salam itu adalah Allah, Nabi menjawab Assalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin. Jawabannya Nabi. Sesudah itu bersyahadat Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu Allah memerintahkan para malaikat untuk bersalawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu Nabi menambah salawat Ibrahimiyah, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allah. Itu sholat kita. Kalau kita memahami Al-Quran, kita belajar bagaimana sholat. Sholat khusyuk itu sangatnya mengerti apa yang dibaca. Baru bisa khusyuk. Kalau nggak mengerti, sekedar gerakan-gerakan saja. Maka yang saya harap malam hari ini kita memperingati Maulid Rasulullah SAW. Semoga semakin cinta kepada Nabi. Yang kedua, semakin banyak meniru Nabi. Yang ketiga, semakin banyak berzikir, berterima kasih kepada Allah, bersyukur. Dan yang keempat, fanatik dengan Al-Quran. Fanatik dengan Al-Quran. Itulah jalan untuk menuju surga. Tadi pembawa acara mengatakan siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Orang kalau keluar dari rumahnya lalu niat saya mau ke masjid untuk belajar seperti malam hari ini, itu Anda dimudahkan jalan menuju surga. Nah, tinggal bagaimana sisa umur kita ini kita gunakan untuk beribadah yang lebih baik. Barangkali Bapak Ibu sekalian hormati, sudah cukup banyak yang saya berikan.
harapan saya semoga bisa dimanfaatkan dan semoga dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Semoga Allah memaafkan kita dan memberkahi serta menerima doa kita di malam hari yang penuh cahaya dan barokah. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Ya Allah, ampunilah dosa para guru kami, para pemimpin kami. Tunjukkan semuanya ke jalan yang shalih agar kami mendapat ridho. Hanya kepadamu ya Allah kami sujud, kami beribadah, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Semoga Allah meridhai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah disampaikan oleh Ustaz Badrandas Muhammad Taufik Nabi LC, di mana tadi di bagian akhir disebutkan bahwa dalam tempat ibadah yang dikerjakan dengan kualitas yang tinggi, maka itu adalah menandakan keimanan kita, yaitu sholat, doa, zikir, dan Al-Quran. Semoga ini semua bisa bermanfaat buat kita dan meningkatkan keimanan kita. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga ini berkah buat anda semuanya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.